Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Nuryantika dari 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 tentang ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertama-tama tuh kita harus mengetahui kenapa sih kita harus mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Alasannya adalah Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, serta mempunyai karakteristik yang unik, dan juga Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Karena hal inilah Indonesia mempunyai beragam suku bangsa, budaya, agama, dan lain-lainnya yang dapat memecah belah persatuan Indonesia jika kita tidak mewaspadai ancaman-ancaman yang dapat terjadi. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri di Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Dalam membangun integrasi nasional ini, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. ATHG adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa arti ancaman itu sendiri. Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan mengubah kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, ada hambatan, adalah suatu hal atau usaha yang berasal dari diri kita sendiri yang bertujuan menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat atau yang terakhir, ada gangguan, adalah suatu usaha yang berasal dari luar yang bertujuan menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat tentang dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh ancamannya adalah ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi ekonomi yang mendukung masyarakat tanpa kelas, di mana semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan oleh individu saja. Contoh tantangan di dalam bidang ideologi adalah menjaga ideologi Pancasila. Hambatannya adalah adanya paham individualis di masyarakat Indonesia serta paham golongan. Gangguan yang terjadi adalah adanya serangan terhadap ideologi Pancasila. Lalu strategi apa sih yang dapat mengatasi ancaman di bidang ideologi ini? Yang pertama itu lebih memahami arti penting Pancasila sebagai ideologi negara, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah ancaman yang dinilai sebagai hal yang memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contoh ancamannya adalah politik SARA, yaitu adalah akronim dari suku, agama, ras, dan juga antar golongan yang mengakibatkan perpecahan di suatu negara dengan mengatasnamakan politik. Contoh tantangan dari bidang politik ini adalah terdapat gerakan separatisme, dan hambatannya adalah beragamnya kepentingan dan kelompok-kelompok sosial di Indonesia. Dan yang terakhir, gangguannya itu terjadi adanya perebutan kekuasaan serta kudeta. Strategi yang dapat dijalani adalah mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, dan juga memperkuat kepercayaan rakyat. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini adalah ancaman yang dinilai mengancam serta membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancamannya adalah adanya inflasi serta timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Inflasi sendiri adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Strategi yang dapat dijalani dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam skala besar, melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri, serta memperkuat produksi domestik dengan sistem ekonomi yang sudah berkembang saat ini.
Yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya, adalah ancaman yang dapat memecah persatuan kesatuan bangsa, nasionalisme, patriotisme dari dalam maupun luar negeri. Ancaman sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan juga isu ketidakadilan yang dapat mengakibatkan separatisme, terorisme, dan juga kekerasan. Ancaman sosial budaya dari luar penyebabnya adalah gaya hidup yang konsumtif, serta sifat hedonisme dan juga sikap individualisme. Hal itulah yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai agama dan juga memudarnya kepribadian luhur bangsa Indonesia. Solusi yang dapat dijalankan adalah dengan memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental serta melahirkan toleransi yang sangat tinggi antar masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dapat berupa pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, dan lain-lain sebagainya. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-5 tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai bab 5 tentang ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.